Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faslun ay hadza faslun wa shalatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Salat jamaah Ayyul rijal fil fara'id wa ghairil jum'ah sunnatun muakkadah. Salat berjamaah bagi laki-laki dan di dalam salat fardu selain salat Jumat ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Kalau hari Jumat itu wajib, tidak hanya sunnah, wajib. Indal musannif wal rafi'i. Nah, ini menurut musannif Abu Syuja al-Asy'ari, dan menurut Imam Rafi'i ini hukumnya sholat jamaah tadi sunnah muakkadah dalam sholat fardu selain Jumat. Wal ashahhu inda Nawawi annaha fardu kafayatin. Tapi menurut Imam Nawawi sholat jamaah itu merupakan fardu kifayah. Artinya kalau di dalam satu daerah, satu tempat ini tidak ada orang yang melakukan sholat jamaah sama sekali, maka semuanya berdosa. Wa yadrikul maqam al-jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati malam yusallim at-taslimata al-ula. Wa yadriku al-makmum, dan makmum ini masih bisa dianggap nyambung, nutupi kepada jamaah di imam fi ghairi Jum'ah, selain pada sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah nanti ada kekhususan. Malam yusallim at-taslimat al-ula, selama imam belum salam yang pertama. Itu disebut makmum masbuk. Jadi selama imam belum melakukan salam yang pertama, kalau wong nututi makmum masbuk, maka dia terhitung mengikuti mendapatkan jamaah. Cuma semakin awal atau semakin lama dia bermakmum kepada imam, maka semakin besar fadilahnya. Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun makmum masih belum sempat duduk bareng dengan imam, selama imam masih belum salam kok makmum sudah nututi, sudah nyambung kepada kepada imam, makmumnya ini walaupun belum sempat duduk, itu sudah mendapatkan fadilahnya jamaah. Amal jama'atu fil jum'ati fa fardu 'ainin. Nah, adapun sholat jamaah di dalam sholat Jumat ini hukumnya fardu 'ain, bukan fardu kifayah. Kalau Jumat itu harus imamnya niat imaman, makmumnya niat makmuman. Kalau selain sholat Jumat ini imam boleh tidak niat imaman, tapi kalau makmum itu wajib niat makmuman. Wala tahsu bi aqalla min rak'atin. Nah, sholat Jumat ini tidak bisa berhasil atau tidak jadi kecuali dengan sedikitnya satu rakaat. Jadi sholat Jumat ini pertama harus dilakukan secara
berjamaah secara fardu ain keseluruhan berjamaah. Terus kemudian kalau ada makmum nututi imam ini kok kurang dari 1 rakaat, maka Jumatannya tidak berhasil atau belum jadi. Maka bagaimana kalau misalnya contoh itu imam sudah 1 rakaat sholat Jumat, makmum baru datang. Nah, selama makmum ini masih bisa mendapati 1 rakaat, di mana ukuran rakaat itu adalah nututi tumakninahnya imam saat rukuk. Imam sudah rakaat kedua, makmum datang, dia langsung jamaah, maka makmum ini sudah mendapatkan Jumat, karena paling sedikit itu 1 rakaat harus berjamaah. Nah, maka nanti setelah imam salam, maka makmum nambahi cukup 1 rakaat saja. Tapi kalau kemudian makmumnya ini tidak mendapati 1 rakaat, imam sudah rakaat kedua, kemudian rukuk, makmum baru datang. Dia belum sempat mengikuti rukuknya imam. Imam sudah berdiri, maka makmum ini dia tidak mendapati Jumat. Niatnya tetap niat sholat Jumat. Sholat Jumat tetap rakaat ini, ya tetap rakaat ini. Tapi karena dia tidak mendapatkan minimal 1 rakaat, maka setelah imam salam, makmum ini nambahi 4 rakaat. Karena yang saat pertama dia tidak dihitung rakaat yang pertama yang nyambung dengan makmum, dengan imam, karena imam sudah dalam keadaan i'tidal, makmum baru datang, sehingga di rakaatnya tidak dihitung. Begitu imam tahiyat salam, maka dia nambah 2 rakaat karena dia tidak berhasil Jumatnya, maka diganti dengan 4 rakaat. Paham ya? Nah, disinilah kemudian bisa dibuat bedakan. Ono wong niat tapi gak sholat, ono wong sholat tapi gak niat, itu sholat apa? Jawabannya, orang sholat Jumatan makmum masbuk yang tidak mendapati 1 rakaat. Dia niat sholat Jumat, niatnya imam sudah dalam keadaan rukuk pada rakaat kedua, makmum datang, niatnya bersolih untuk Jumat itu rakaat ini, niatnya sholat Jumat 2 rakaat. Tapi karena dia tidak mendapati 1 rakaat dengan makmum, dengan imam, ketika makmum tidak mendapati 1 rakaat dengan imam, maka ketika imam ini salam, maka makmum ini berdiri nambah 4 rakaat. Dan 4 rakaat itu salat zuhur. Dia tidak niat 4 rakaat, tapi harus menjalankan 4 rakaat. Karena apa? Karena dia tidak hasil Jumatannya. Nah, itu karena ada keputusan. Jadi minimal 1 rakaat ini harus makmum itu harus mendapati jamaah dengan imam. Wajib 'alal makmumi ayat al-ihtimama. Wajib bagi makmum untuk niat manut atau mengikuti imam. Yang tidak atau mengikuti manut bil imami kelawan imam. Jadi orang makmum itu tidak boleh tanpa niat makmuman, itu tidak boleh. Tidak sah. Karena apa? Dia mengikuti sholatnya orang lain, tapi dia tidak niat gandeng dan niat menjadi makmum dan niat iktidak. Tidak boleh.
Karena itu wajib bagi makmum untuk mendapatkan fadilah jamaah itu harus niat makmum. Tapi kalau imam, imam di sholat fardu tadi niat imamah itu tidak wajib, sunnah. Tapi kalau Jumat itu wajib kalau Jumat. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iqtida'u bil hadir. Tidak wajib menentukan siapa imamnya. Saya niat sholat ini makmum dengan Pak Zaid, tidak perlu, tidak wajib mentakyin, cukup iqtida' bil hadir. Wa illam ya'rifu, walaupun tidak kenal, makmum ya sah saja. Fa'in ayyanahu akhta'a batalat sholatuh. Tapi kalau dia ditakyin terus kemudian ternyata keliru, maka sholatnya batal. Nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lil Zaid misalnya, makmuman li Zaidin, ternyata sing imami Umar. Iki gak sah, batal sholat. Kalau ditakyin ternyata keliru orangnya, makanya ini tidak wajib takyin. Pokoknya makmuman lillahi ta'ala itu sudah sah malah. Kalau ditakyin kok keliru salah. Illa in dhammat ilaihi syartun kaqulina tidak bi Zaidin hada. Nah, kecuali ada kata isyarah. Dikumpulno saya niat nawaitul iqtida, saya niat makmum Zaidin dengan Zaid hada, ya orang ini. Ternyata orang ini Umar, tapi ini sah. Kenapa? Karena ada isyarat hada orang ini. Nah itu yang membuat sah. Kalau tidak ada hadanya, nah itu tidak Zaidin, saya niat makmum pada Zaid, itu batal. Sholatnya batal. Fabana Amron, ternyata sing kadung disebut Zaid niki ternyata Umar. Niki fatasihu moko sah apa salat. Dunal imami, nah tidak wajib bagi imam. Fala yajibu fi sihhatil iqtidabihi fi ghairil jum'ah niyatul imamah. Maka tidak wajib bagi imam di dalam sahnya sholat jamaah dengan imam itu kecuali pada sholat Jumat. Ini tidak wajib niat imaman, tapi kalau Jumat wajib niat imaman. Bal hiya mustahabbah, jadi niat imamah ini mustahabbah. Fa in lam yanwi fa sholatuhu furodan. Kalau imam tidak niat imaman, sholat zuhur, asar, selain Jumat, tidak niat imaman, tapi dia posisinya sebagai imam, banyak makmum yang ikut dia, tapi dia tidak niat imaman, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dihitung berjamaah. Mulane nek wong pas sholat dhewe terus ana wong sing arep makmum, iki diotik disarui mbuh pundake, biasanya pundake diotik pundake tek sebagai isyarat bahwa ada orang yang makmum kepada dia. Maka saat seperti itu imam diniati imaman agar mendapatkan fadilahnya jamaah. Oleh rong rakaat ternyata ono sing utek, ono sing makmum, ya diniati imaman. Ya bagaimana niatnya Pak? Ya cukup imaman. Jadi tetap tidak perlu disebutkan lagi sudah. Tapi sampean sudah diniati, karena mahal niat itu qoli. Ya niat imaman. Ya maka 2 rakaat yang Anda lakukan sebelum jamaah itu dicatat sendiri. 2 rakaat berikutnya setelah ada makmum masbuk kok sampean niati imaman, itu pahalanya pahala jamaah. Wa yajuzu ayyatal hurr bil 'abdi
wal balighu fil murahid. Jadi boleh seorang yang merdeka makmum kepada budak. Demikian juga orang yang balik makmum dengan murahid. Murahid itu maqar wal ihlam wal yahdalil ba'du. Jadi oleh ini sing dimaksud niki arek cilik sing wis tamyiz. Itu boleh ngimami orang yang balik. Jadi anak cilik bapake lunga, ibuke kalau kancane jamaah, iki oleh anak itu kon ngimami. Anak yang sudah tamyiz. Nah, ukuran tamyiz itu bisa banyak kriterianya. Ada yang berpendapat dia bisa ngerti kanan dan kiri, mana kanan mana kiri. Ada yang ngerti cara beristinja, cewek. Ada yang mengerti, ada yang diukur dengan ukuran usia, yaitu 7 tahun. Itu sudah tamyiz, usia 7 tahun dengan. Ono meneh sing ukurane ambil duit, ngerti duit, di duit cilik, di duit gede. Nah, itu wis tamyiz ngoten. Itu kok ngimami sah asal syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya dia sudah khitan, sudah wudu, nutup aurat, kok ngimami walaupun dia masih belum balik, itu sah. Jadi tidak apa-apa. Ibu-ibu dan kemudian ditinggal sing lanang kerja, boleh konco jamaah gak nemu, yo anake sing lanang kon ngimami. Utawa anake sing wedok, ndak apa-apa. Wala bi khunsa muskil, tetapi amma sabiyu ghairul mumayyiz fala yasudi kidawi. Nah, kalau anaknya masih belum tamyiz, Pak, tidak ngerti di kanan di kiri, tidak ngerti ya itu tidak sah. Jawabannya sah. Wala tasihhu qudwatu rajulin bi mur'atin. Orang laki-laki ini tidak sah makmum kepada perempuan. Tidak sah. Walaupun ini sudah mulai ada fenomena di luar negeri, di Inggris, di sebagian Pakistan apa India itu sing ngimami wong wedok ngimami wong lanang iki neko-neko. Itu tidak sah. Jamaahnya laki-lakinya tidak sah. Salat wong sing wedok imami niku wau ya napa ya sah imami. Tapi yang laki-laki yang makmum kepada perempuan ini tidak sah. Wala bi khunsa muskil, demikian juga terhadap orang wandu, khunsa muskil, orang yang berkelamin ganda. Itu tidak boleh laki-laki kok makmum dengan ini wong khunsa. Wala khunsa muskilin bi mur'atin. Demikian juga tidak sah orang khunsa muskil makmum nanggene wong wedok, iki gak sah. Karena khunsa muskil itu ada kemungkinan dia laki-laki, ada kemungkinan dia perempuan. Karena ada kemungkinan ke laki-laki ini, maka khunsa muskil kalau makmum kepada perempuan itu tidak sah. Sebaliknya, karena khunsa muskil ini ada kemungkinan laki-laki atau perempuan, karena berpotensi ada perempuannya ini, maka laki-laki tulen ini tidak boleh makmum kepada orang yang khunsa muskil atau berkelamin ganda. Wala khunsa muskilin bi mur'atin wala bi muskilin. Podo-podo muskilnya itu tidak oleh imami, Pak. Ada komunitas orang berkelamin ganda, itu ngimami itu tidak sah. Sah boleh. Wala qari'un bi ummiyin wa huwa man yuhsinul Fatihah. Ay la yasihhu iqtida'uhu bi ummiyin. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dalam hal ini membaca Fatihah,
Ini tidak sah makmum nang kene wong sing umi sing gak iso maca Fatihah, gak sah. Fatihah ngawur, panjang pendeknya ndak ngerti. Wis pokoknya morat-marit wis, lekat-lekat bacaannya. Itu orang yang bacaannya baik, bacaan Fatihahnya baik, ini tidak sah. Makmum pada orang yang seperti itu. Wa huwa man yakhillu bi harfin aw tasdidatin min al-Fatihah. Yang dimaksud orang ummi di sini yaitu orang yang bisa membuat cacat Fatihah dengan tambahan satu huruf atau tasdidnya. Ini rusak. Misalnya apa itu? Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, itu alam nambah tasdid itu bisa merubah makna. Lho ngene iki nek ana wong sing Fatihah wajane api iki gak sah. Makmum nek wong kaya ngene. Lele padha eleke Gus. Padha gak isone maca. Lek padha gak isone maca gak apa-apa sah, Pak. Sing situ apal Fatihah tapi morat-marit bacaannya, yang lainnya sama sekali tidak ngerti bacaan Fatihah. Itu bagaimana? Ya sah. Summa asyara musallin li syurutil khutbah biqauli. Kemudian syarat-syarat untuk makmum atau jamaah ini yaitu wa ayyu maudin shalla fil masjid di sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi. Jadi pertama persyaratan dari tempat. Di mana di tempat mana saja di situ ada di dalam masjid di dalam sholat, ono wong sholat, imam sholat. Wa huwa alim bi sholati, dan makmum ini ngerti terhadap sholatnya imam, pergerakannya imam ini tahu. Jadi syaratnya jamaah itu antara lain harus satu majelis, satu tempat, dan makmum tahu terhadap sholatnya imam, pergerakan imam itu betul ngerti. Jadi nono wong sholat nang kene, terus makmumnya nang jero omah ngono. Sing ndak eruh, ndak ketok terhadap pergerakan imam. Walaupun mendengar suara, itu gak sah. Sholat jamaah gak sah, makanya harus ada robit, harus ada penyambung. Nah, jadi ayil imami alimun bi sholatihi ay sholatil imam bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadatihi ba'da shaffin, dengan cara makmum ngerti terhadap pergerakannya imam atau ngerti terhadap pergerakan sebagian dari makmum yang lain. Jamaah kebok terus kebok sampai teko jalan raya, sampai teko jalan. Iku wong sing mburi gak ero karo pergerakan imam tapi ero karo gerakane makmum. Nah, itu sudah cukup. Malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak berada di depannya. Fa in taqaddama alaihi bi aqibihi fi jihatihi lam tanaqid sholatuhu. Nah, kalau posisi makmum ini ada di depan imam, walaupun itu dengan telapak kaki yang bawah, tumit, walaupun dengan tumitnya, maka tidak sah. Contoh, imam orangnya besar, ukurannya itu tumit. Misalnya telapak kakinya imam itu sampai ini, makmumnya kecil, telapak makmumnya segini, walaupun ujung jari tidak mendahului, melebihi ujung jarinya imam, tapi kalau
tumitnya ini di depan tumitnya imam, ini makmum tidak sah. Jadi makmum ini harus tumitnya ini harus di belakang imam. Nah, maka ini posisinya harus mundur. Ukurannya tumit, karena itu ukuran sawu sufakum, luruskan sof. Itu yang jadi ukuran itu tumit, bukan ujung jari. Yang dibelakang tumit, maka kalau garisnya ini sing dipidek tumit itu nang garis ini, Pak. Supaya rata. Nek ujung jari tiga ukuran, gurine celetak-celetak. Kalau yang dijadikan yang diratakan itu ujung jari, maka kaki yang kecil, yang sedengan, yang panjang, ini akan letot-letot. Nah, ini akan mengganggu makmum yang di belakangnya, soft yang di belakangnya. Gak ada rapi, gak rotok. Karena itu ukurannya itu adalah tumit, walaupun ini kecil, besar. Nah, ini ukurannya tumitnya rotok, seret. Nah, yang dijadikan ukuran dari tempat sholat imam dan makmum, ya tumit itu. Pun, nggak boleh mendahului. Wala tadurru musawatuhu li imami. Kalau sama gimana? Rata, lurus, jejer, oh, enggak apa-apa. Asal tidak mendahului, tidak ngajoni. Wa yutabu takhallufu an imamihi qalilan. Nah, sing api iki mundur, Pak. Mundur. Kalau dia sholat sendiri, itu posisinya ini biar nggak salah paham. Jadi misalnya kalau orang itu sendirian berdua, ini cukup segini posisinya, separuh. Tapi kalau orangnya banyak, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Nah, sebab ada orang yang makmumnya di tengah, gini. Jadi imamnya di sini, makmumnya di kanan kiri. Mau efek hanya berjarak sedikit. Nah, itu bagaimana posisi yang baik? Posisi yang baik itu seperti itu. Kalau makmumnya lebih dari satu, maka berdiri di belakangnya, di belakang imam. Tapi kalau makmumnya hanya satu, berdiri di sebelah kanan imam. Wala yasiru bihadza takhalluf munfaridan anis shafi hatta la yajuzu fadila la yahuzu fadilatul jamaah. Jadi walaupun dia mundur dari mundur sedikit tadi, itu tidak dihitung sholat sendiri. Tetap dia akan mendapatkan fadilahnya jamaah. Wa in shallal imamu fil masjid wal ma'mum kharijal masjid hala kaunihi qariban minhu ay al-imami bi allam tajid masafata ma bainahuma ala salasi mi'ati dhira'in taqriban wa huwa al-ma'mum alimun bi sholatihi ay imam wala ha'ila hunaka ay bainal imami wal jaza iktida'u bi. Kalau ada orang imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar masjid, kemudian antara imam dan makmum ini tidak lebih dari 300 dhira', kurang dari 300 dhira', umpama sak dhira' itu kira sak dhira', kira-kira umpama 50 cm, sebab sak dhira' itu antara 50 sampai 60 cm. Taruhlah 50 cm dari sikut sini ke ujung jari. Nah, itu jaraknya kurang dari 300. Terus makmum tahu terhadap pergerakan imam, maka makmum boleh
jaza. Makmum itu boleh jamaah dengan imam. Jadi makmum nang kene, imam nang masjid, makmum nang TK ngono. Nah, jarak sini dengan TK itu tidak ada 300 kilo. Terus makmum tahu terhadap pergerakan imam atau pergerakan sebagian makmumnya. Jadi boleh makmum untuk berjamaah dengan imamnya. Boleh. Wa tu'tabaru masafatu al-madhkurah min akhir masjid. Hitungane jarak 300 diro itu dihitung saka imam, posisi imam berdiri, atau dihitung dari masjidnya, batas masjid. Nah, ini dihitung dari batas masjid. Nek masjid Minangkuro batasnya ya dari situ ke tempat makmum itu tidak boleh lebih dari 300 diro. Wa in kana al-imam wal makmum fi ghairi masjid. Kalau imam atau makmum ini ada di luar masjid, imma fadhaun aw bina'un, baik itu di lapangan atau di gedung, fasyartu alla yazida ma bainahuma ala salasimiati dira'in. Oh tadi yang di imam itu yang di masjid dan di luar itu masih ada satu lagi syaratnya. Tidak ada hail, tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, walaupun tahu itu betul sah. Contoh penghalang itu apa? Kayak pintu ini. Pintu di dalam itu kan ada yang lubang-lubang. Kok pintunya nutup, jeret. Makmum tahu terhadap gerakannya imam, tapi di situ pintunya nutup. Pintu sing ram-raman itu termasuk hail, penghalang makmum untuk nyampe pada imam. Nah, karena terhalang maka tidak boleh dasar jamaahnya. Nah, kalau di luar, di lapangan atau di gedung ini tetap persyaratan itu fasyartu alla yazida ma bainahuma ala salati dira'in. Tidak lebih jaraknya dari 300 kilo dan tidak boleh ada hail, tidak boleh ada penghalang. Sampai di sini. Mungkin ada hal yang tanyakan terkait dengan jamaah, saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada ya kita ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Ada ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya soal jamaah ini masih banyak hal-hal lain yang perlu untuk yang akan dijelaskan di kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya terkait dengan sholat jamaah, termasuk bahwa makmum harus sama dengan imam gerakannya. Ada kalanya harus sama, ada kalanya kalau tidak sama itu boleh, ada kalanya kalau imam itu melakukan maka makmum harus melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum juga harus tidak melakukan. Atau kalau imam melakukan, makmum boleh tidak melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum boleh melakukan. Makmum kunut, imam kunut, makmum oleh kunut organ. Makmum tahiyat awal, imam tahiyat awal, makmum tahiyat awal juga tidak. Atau sebaliknya, imamnya tidak tahiyat awal, ini makmumnya bagaimana? Dia meninggalkan tahiyat awal, lali Pak. Kalau mestinya sudah rakaat kedua itu tahiyat, dia langsung aja.
Sampai sebagai makmum bagaimana sikapnya? Mengikuti manten atau duduk atau tahiyat sendiri. Nah itu jadi kalau seperti itu untuk tahiyat makmum harus mengikuti imam. Karena imam meninggalkan tidak melakukan tahiyat, makmum juga harus tidak mengikuti tahiyat. Tapi kalau imam tahiyat, makmum boleh tidak tahiyat. Tapi melo nunggu Pak, gak mau tahiyat boleh. Cuma nanti setelah selesai sebelum salam sujud sahwi. Atau imam qunut, makmumnya boleh tidak. Imam tidak qunut, makmumnya boleh qunut sendiri. Nah, kalau imam melakukan, ya, ini makmum wajib melakukan juga. Contohnya apa? Sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum juga harus ikut sujud sahwi. Imam sujud tilawah, makmum juga harus sujud tilawah. Tapi kalau imam ini tahiyat awal, makmum boleh tidak bertahiyat. Itu ada posisinya sendiri-sendiri. Pun saya tidak mau lebih, semoga ada hikmah dan manfaat bagi kita.